Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, materinya tentang pertumbuhan hewan ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu harus berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang materi pertumbuhan hewan, kalian bisa perhatikan, simak baik-baik video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Ayam. Kalian bisa perhatikan di sini ada gambar ayam ya anak-anak. Mulai dari telur, kemudian menetas menjadi ayam kecil dan menjadi ayam dewasa. Nah, pertumbuhan ayam itu dimulai dengan telur. Jadi, proses pertumbuhan ayam dimulai dari telur ayam. Kemudian, ayam menetas dan menjadi anak ayam. Selanjutnya, anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Pertumbuhan ayam mulai dari telur ayam, kemudian ayamnya menetas, berubah menjadi anak ayam, dan anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Nah, anak-anak, ayam memiliki 2 kaki, memiliki paruh, dan termasuk hewan berbulu ya anak-anak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, ayam bernapas dengan paru-paru. Ayam mengalami pertumbuhan dari bertelur hingga dewasa karena faktor makanan dan minuman. Jadi, pertumbuhan ayam yang dimulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa dipengaruhi oleh faktor makanan dan minuman, sehingga ayam bisa bertumbuh menjadi besar ya anak-anak ya. Kemudian, hewan yang memiliki pertumbuhan yang sama dengan ayam diantaranya adalah, perhatikan slide berikutnya. Nah, berdasarkan bacaan tadi, coba temukan hewan-hewan lainnya yang memiliki ciri yang sama dengan ayam, yaitu berbulu, bernafas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kira-kira menurut kalian hewan apa saja yang sama dengan ayam? Ya, betul sekali. Angsa, bebek, dan burung. Untuk selanjutnya, tuliskan tahap pertumbuhan dan perkembangan ayam. Ya, benar sekali. Pertumbuhan ayam dimulai seperti gambar yang ada di atas itu ya anak-anak. Dimulai dari telur, telurnya kemudian menetas menjadi anak ayam, dan anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Kemudian yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Ya, pertumbuhan ayam dipengaruhi oleh faktor makanan dan minuman, sehingga ayam bisa tumbuh menjadi ayam dewasa ya anak-anak. Selanjutnya yaitu pertumbuhan kucing. Nah, ini anak-anak, kalian bisa perhatikan di sini ada gambar kucing ya anak-anak. Nah, kucing memiliki kulit yang ditumbuhi dengan rambut ya anak-anak. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan, dan kucing bernapas dengan paru-paru. Sama halnya dengan ayam tadi, kucing pun bernapas dengan paru-paru. Hewan yang memiliki persamaan dengan kucing diantaranya apa saja? Coba kalian cari hewan apa saja yang memiliki persamaan dengan kucing. Di antaranya memiliki persamaan cara berkembang biaknya, cara bernafasnya, dan memiliki kulit yang ditumbuhi dengan rambut. Kira-kira hewan apa saja? Ya, kuda. Kuda merupakan hewan yang memiliki persamaan dengan kucing. Kuda juga memiliki kulit yang ditumbuhi dengan rambut. Kemudian berkembang biaknya kuda juga dengan cara melahirkan. Dan
Kuda juga bernapas dengan paru-paru, sama seperti kucing. Kemudian hewan yang kedua yaitu ada anjing ya anak-anak. Anjing juga memiliki kulit yang ditumbuhi dengan rambut ya anak-anak. Dan anjing berkembang biak dengan cara melahirkan. Lalu, anjing juga bernapas dengan paru-paru, sama halnya dengan kucing. Kemudian hewan ketiga yaitu kelinci. Kelinci juga merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelinci juga bernapas dengan paru-paru dan kelinci memiliki kulit yang ditumbuhi dengan rambut. Masih banyak hewan yang lainnya ya anak-anak. Coba kalian cari. Kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian kira-kira hewan apa saja yang memiliki persamaan dengan kucing. Kemudian pertumbuhan ikan. Nah, anak-anak di sini ada gambar ikan ya. Ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, berenangnya itu dia dengan menggunakan apa? Ya, benar. Dia berenang dengan menggunakan sirip. Jadi, ikan itu bergeraknya dengan cara berenang. Nah, alat-alat yang digunakan untuk berenang yaitu siripnya. Kemudian, ikan berkembang biak dengan cara bertelur ya anak-anak ya. Dan ikan bernapas dengan insang. Nah, anak-anak di sini ada bacaan ya. Mari kita baca bersama. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang dan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Untuk selanjutnya, mari kita baca bacaan tentang kupu-kupu. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, kalian baru tahu kan bahwa kupu-kupu yang cantik asalnya berasal dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, dan kemudian dari ulat berubah menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Seperti ada lagunya ya anak-anak. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, daur hidup kupu-kupu. Coba kalian perhatikan, di sini ada daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini ada gambar kupu-kupu ya anak-anak. Daur hidup kupu-kupu adalah proses terciptanya kupu-kupu ya, mulai dari telur, kemudian dari telur dia akan berubah menjadi ulat, dan kemudian akan berubah menjadi kepompong, selanjutnya akan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, dan terakhir berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, berikut ini adalah contoh video dari proses perubahan daur hidup kupu-kupu ya anak-anak. Pertama, awalnya dimulai dari telur, kemudian dia berubah menjadi ulat seperti ini anak-anak. Nah, dari telur dia berubah menjadi ulat. Kemudian setelah menjadi ulat, kalian bisa perhatikan ulat makan daun dan akhirnya ulat membungkus diri mencari tempat perlindungan untuk berubah menjadi kepompong. Ini proses ulat menjadi kepompong ya anak-anak. Jadi tahap yang ketiga dia berubah menjadi kepompong setelah menjadi ulat. Kalian bisa perhatikan ini proses ulat yang membungkus diri untuk berubah menjadi kepompong. Nah, ini dia. Dia lagi berproses menjadi kepompong ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh gambar ulat
yang sudah berubah menjadi kepompong anak-anak. Jadi awalnya dari, nah ini dia kepompong ya. Jadi awalnya dari telur, kemudian berubah menjadi ulat dan menjadi kepompong ini ya anak-anak. Setelah menjadi kepompong, kalian bisa perhatikan dia akan perlahan-lahan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Kalian bisa perhatikan ini. Nah, ini adalah proses ketika kepompong mau berubah menjadi kupu-kupu ya anak-anak. Ini tadi. Nah, dia sudah menjadi kupu-kupu. Nah, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ya, itu tadi proses daur hidup kupu-kupu ya anak-anak, mulai dari telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Untuk selanjutnya, mari kita baca bacaan berikut ini ya. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, dan katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini adalah daur hidup katak ya anak-anak. Coba kalian perhatikan, awalnya katak itu berasal dari telur, ya kan? Kemudian telur berubah menjadi berudu. Berudu itu kecebong ya anak-anak. Kalian bisa lihat, kecebong itu katak yang berekor, mulai tumbuh ekornya, ya kan? Berudu namanya. Kemudian setelah berudu dia akan berubah menjadi katak muda. Dan setelah menjadi katak muda, dia menjadi katak dewasa. Jadi ada 4 tahap ya anak-anak. Dari telur berubah menjadi berudu, kemudian katak muda, dan selanjutnya adalah katak dewasa. Untuk selanjutnya ini ada daur hidup nyamuk ya anak-anak. Kalian bisa perhatikan siklus daur hidup nyamuk. Dimulai dari telur. Sama halnya dengan kupu-kupu dan katak, daur hidup nyamuk juga dimulai dari telur. Nah, dari telur dia akan berubah menjadi jentik-jentik ya. Nah, dari jentik-jentik ini tadi dia akan berubah menjadi pupa. Pupa itu sama dengan kepompong, sama saja ya. Sebutan nama lain dari kepompong itu pupa. Nah, kemudian dari pupa dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Jadi pada nyamuk ada 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, kemudian berubah menjadi jentik-jentik, kemudian dari jentik-jentik berubah menjadi pupa, dan akhirnya berubah menjadi nyamuk dewasa. Itu tadi adalah daur hidup nyamuk ya anak-anak. Untuk selanjutnya di sini ada bacaan tentang pertumbuhan nyamuk. Mari kita baca bersama. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Jadi telurnya ada di atas air ya anak-anak. Ketika sudah menetas, telurnya menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik tadi itu berubah menjadi pupa, dan setelah beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Jadi nyamuk itu dia awal mulanya bisa hidup di air ya anak-anak. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit yang ditularkan dari nyamuk yaitu penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah karena banyaknya genangan air anak-anak. Nah, membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk dapat memberantas nyamuk ya anak-anak. Jadi, kalau ada benda-benda yang sudah tidak terpakai di rumah, maka kita harus membersihkannya agar tidak menjadi sarang tempat nyamuk. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila, kalian bisa perhatikan ada gambar rantai ya simbolnya. Nah, contoh pengalaman sila kedua Pancasila anak-anak yaitu tolong menolong.
Nah, tolong menolong itu contoh dari pengamalan sila kedua. Tolong menolong dapat kita lakukan di rumah ya anak-anak. Contohnya seperti gambar berikut ini. Menolong ibu yang sedang memasak ya anak-anak, atau membantu ibu yang sedang memasak. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian selanjutnya ada gambar membantu ibu membersihkan kamar ya anak-anak. Nah, ini juga contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila, membantu ibu membersihkan kamar. Selanjutnya, coba kalian perhatikan di sini ada gambar membantu adik yang sedang belajar. Nah, membantu adik yang sedang belajar juga merupakan contoh dari sila kedua Pancasila, yaitu tentang tolong menolong. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh pengamalan dari sila kedua Pancasila di rumah. Nah, baik anak-anak, cukup sekian kita belajarnya ya. Terima kasih dan selalu jaga protokol kesehatan ya anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.